Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran fikih pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita lanjut ya pembahasan fikih yang kemarin. Kemarin kita pernah belajar apa aja? Tentang zakat fitrah, yaitu adalah pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, syarat-syarat zakat fitrah. Keempat adalah waktu zakat fitrah. Secara singkatnya, itu semua bisa digabungkan ke dalam definisi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dan dikeluarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Nah, simpelnya di situ ada hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dan kemungkinan ya dia adalah orang yang masih hidup dan orang Islam ya, pasti muslim adalah Islam. Lalu waktunya adalah saat bulan Ramadan. Adapun kalau sudah terlewat sebaiknya kita hindari ya, karena itu sudah di luar dari ketentuan yang sudah dianjurkan. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan tentang besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Nah, kita kan belum sampai sini waktu kemarin ya. Mari Bapak akan menjelaskan ya. Nisab zakat fitrah adalah apabila sudah mempunyai kelebihan makanan pada malam hari Idul Fitri dan pagi hari Idul Fitri, baik untuk kebutuhan dirinya maupun untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi, apabila dalam keluarga kita mempunyai persediaan makanan yang banyak dan kita sendiri sudah cukup, maka orang tua kita wajib memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin. Tentu kita merasa kasihan ya apabila melihat fakir miskin yang belum bisa makan di saat kita semua sedang makan makanan enak. Lalu zakat dikeluarkan oleh muzaki. Jadi ya orang yang wajib mengeluarkan zakat seperti ayah kita itu disebut muzaki. Zakat yang dikeluarkan oleh muzaki itu sendiri atas nama dirinya dan orang yang ditanggung nafkahnya. Zakat yang harus dikeluarkan oleh orang yang berzakat berupa makanan pokok selama 1 tahun. Nah, apabila kita makanan pokoknya nasi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah beras. Jadi, misalnya satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 kali 2,5 kilo, yaitu adalah 12 kilo, atau 5 kali 3 liter, sama dengan 15 liter. Zakat itu dikeluarkan lebih utama setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat dapat diserahkan langsung ke penerima zakat, boleh juga melalui amil zakat. Jadi kita bisa ngasih langsung tuh ke orang yang sedang membutuhkan di pinggir jalan, atau kita bisa salurkan ke lembaga yang bertugas untuk menyalurkan zakat-zakat setiap umat muslim. Banyak zakat fitrah yang dikeluarkan untuk setiap orang adalah 3 liter atau 2,5 kilo beras. Bisa beras, bisa gandum, atau makanan pokok lainnya sesuai dengan daerah tersebut makanan pokoknya apa ya. Zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang. Nah, bisa juga walaupun tidak dengan makanan pokok, tapi kita bisa memberikan uang senilai besar harga makanan pokok yang akan kita bagikan itu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat? Dalam Al-Quran dijelaskan ya, pada surat At-Taubah ayat ke-60. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat dan orang-orang mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang memiliki hutang, untuk orang yang sedang berjalan di jalan Allah dan sedang melakukan perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, berdasarkan ayat tersebut dapat dikategorikan menjadi 8 golongan ya yang berhak menerima zakat. Pertama adalah fakir, golongan fakir. Yang kedua adalah miskin. Apa sih bedanya fakir sama miskin? Nah, kadang kita masih bingung nih. Kan sama-sama ya, sama-sama membutuhkan. Ternyata jika seorang itu termasuk fakir, dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencukupi untuk makan pagi, siang, sore itu. Mereka benar-benar tidak ada masukan sama sekali. Namun untuk yang miskin, mereka masih punya rumah, masih punya pekerjaan, dan masih punya penghasilan. Namun penghasilannya tidak mencukupi biaya kehidupannya sehari-hari. Jadi itu termasuk miskin. Itu kenapa yang lebih parah dari miskin itu adalah yang fakir. Lalu ketiga ada amil. Amil adalah orang yang bertugas untuk membagikan zakat, menerima zakat. Orang yang mengelola zakat tersebut termasuk amil zakat. Lalu keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam ya, kawan-kawan. Misalnya sebelumnya agamanya Hindu atau Kristen. Akhirnya dia bersyahadat dia ingin masuk Islam. Maka di saat itu dia disebut dengan mu'alaf. Kita dianjurkan untuk memberikan kepada mereka karena untuk menambahkan rasa semangat mereka ya untuk beribadah, dan mereka juga senang nanti jadinya, wah ternyata Islam baik ya, Islam jadinya kita gak kelaparan ya, bakal dikasih zakat. Itu kenapa orang mu'alaf termasuk salah satu golongan orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang kelima adalah riqab. Riqab adalah hamba sahaya atau budak. Namun di zaman sekarang sudah tidak ada ya anak-anak tentang budak-budak tersebut. Itu hanya ada di masa lalu, zaman sering adanya perang atau perebutan wilayah. Di situ akan terjadi pertumpahan darah yang orang yang kalah akan menjadi budak. Namun untuk saat ini karena negara sudah damai dan kita tidak ada perbudakan lagi. Jadi untuk yang kelima riqab tidak bisa dikasih gambaran untuk saat ini ya, adanya di masa lalu. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Nah, untuk bayar zakat aja susah, soalnya dia kan punya banyak hutang. Itu kenapa termasuk dalam salah satu orang yang menerima zakat. Terus yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah. Seperti para dai-dai atau para penceramah yang 24 jamnya itu setiap harinya, seluruh waktunya itu dihabiskan untuk berdakwah dan memperjuangkan agama Allah. Itu merupakan salah satu golongan yang berhak kita berikan zakat. Terus yang ke-8 terakhir adalah ibnu sabil, yaitu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kita tidak masalah jika memberikan zakat kepada orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita memberi kemudahan agar di jalannya dipermudah. Takutnya khawatir uangnya habis di jalan, akhirnya kan kita bisa memberikan uang kita untuk bekal mereka sedang berjalan di jalan Allah ya, pastinya perjalanan yang dilakukan dalam rangka meraih ridho Allah, itu adalah ibnu sabil. Setelah kita mempelajari orang-orang yang berhak menerima zakat, ada hikmah zakat fitrah. Jadi kita ketika setelah memberi zakat, kita jadi mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini ya. Hikmahnya adalah kita mampu menolong orang lemah atau orang susah agar dapat menunaikan kewajibannya. Jadi kita membantu mereka yang susah untuk menafkahi istrinya atau
memberi makan anaknya dengan kita memberi zakat kepada mereka. Lalu yang kedua adalah memperoleh pahala dan tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bakal sia-sia ya untuk rizki yang kita keluarkan, insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik dan Allah tidak akan melanggar janjinya. Bukannya kita uangnya berkurang, tapi justru uang kita akan menambah, walaupun itu akan berupa pahala atau kebaikan-kebaikan hidup kita di masa yang akan datangnya. Bisa jadi anak kita yang jadi anak soleh, atau cucu kita jadi hafiz Quran ya, amin. Semoga kita bisa mendapat keturunan yang baik-baik dengan kita mengeluarkan zakat dan ikhlas dalam beribadah. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, yaitu adalah nikmat harta. Jadi kita zakat itu adalah lawannya pelit. Jangan sampai kita pelit ya, karena orang pelit akan dipersempit lagi rezekinya, walaupun seakan-akan banyak, tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat ya. Jadi kalau kita selaku muslim yang mau untuk berzakat, kita bersyukur dalam angka syukur. Syukur adalah sesuatu yang kita lakukan karena Allah dan atas karena perintahnya. Misalnya kita dikasih harta, kita syukuri harta itu dengan diberikan zakatnya, dikeluarkan sebagiannya untuk dibagikan kepada sesama kita. Terus yang keempat adalah menjauhkan diri dari kejahatan yang akan timbul dari kehidupan susah. Kan kebanyakan orang ya kalau udah nggak ada duit, lapar, jadi akal pikirannya itu bakal terganggu ya. Mereka bisa melakukan kejahatan apa aja. Itu kenapa dengan membayar zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak, insya Allah akan mengurangi resiko kerusakan dan kekacauan yang akan terjadi di muka bumi ini. Karena orang yang nggak bisa mencari makan akhirnya dikasih, dapat bantuan dari saudaranya, jadi mereka bisa memberi makan anaknya, menafkahi istrinya. Dengan itu kedamaian akan terwujud. Lalu yang kelima adalah menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama orang kaya dan orang miskin. Jadi nggak ada kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Mereka hidup damai sama-sama ya. Yang kaya membantu yang miskin juga menghormati dan berterima kasih kepada yang kaya. Hidupnya saling bahu-membahu, bantu-membantu ya. Terus yang keenam, membersihkan diri dari sifat tercela. Membersihkan diri dari sifat tercela atau kikir, rakus, dan sombong. Jangan sampai kita sombong, karena orang sombong adalah orang yang haram masuk surga. Makanya kita jangan sampai sombong ya, apalagi sampai pelit, kikir. Emang kita nggak sadar harta itu siapa yang memberikannya? Apakah kita yang membuatnya atau kita yang menciptakannya? Bukan, karena seluruh yang ada di bumi dan yang ada di langit adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kikir dan menganggap semua itu milik kita. Yang ada malah kita akan dapat azab nanti. Yang terakhir, hikmahnya adalah melatih diri menjadi orang mulia, seperti pemurah, suka membantu, belas kasih, dermawan, dan peduli sosial. Itu adalah kesimpulan dari hikmahnya ya. Kita menjadi orang yang dermawan karena kita sering membantu sesama, dan otomatis kehidupan bersosial kita di masyarakat akan berjalan dengan baik. Setelah itu kita lanjut ke doa. Ada doanya ketika kita ingin mengeluarkan zakat ya, yaitu doa dengan niat nih. Bisa dilafalkan atau bisa diniatkan dalam hati. Tapi jika ingin dilafalkan, maka lafaznya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, terus ada yang menerima juga. Orang yang menerima zakat akan membacakan doa seperti ini. Doa penerima zakat fitrah. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberi pahala kepada engkau. Itu adalah orang yang memberikan zakat ya. Apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada engkau pada apa yang masih tinggal pada dirimu. Harta-harta yang lain kita semoga menjadi lebih berkah, dan mudah-mudahan dijadikan kesucian bagi engkau. Dan semoga dengan kita memberikan zakat fitrah, kita menjadi lebih suci
dan dosa-dosa kita yang masa lalu dihapuskan. Sekian penjelasan tentang zakat fitrah pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.